pada pelaksanaan rilis Bapak Kapolri kemarin disampaikan oleh beliau bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Saya implementasikan itu dengan melaksanakan proses penyelidikan dan penegakan aturan secara objektif, khusus pelanggaran-pelanggaran masalah narkoba, asusila terhadap perempuan dan anak, atau perbuatan-perbuatan pidana yang bisa mencoreng nama baik institusi. Untuk itu saya perintahkan lakukan semua ini secara objektif sehingga kita bisa melakukan penegakan secara tegas dan keras sampai dengan pemecatan. Masih banyak anggota yang berperilaku baik, masih banyak anggota yang berprestasi, tapi dengan satu dua orang yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama institusi, kita sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat di Republik ini, berkaitan dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang pertama, pada tanggal 11 Juli 2022, Divisi Humas Polri melalui Penmas yang disampaikan oleh Brigjen Ahmad Ramadan bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berakibat pada meninggalnya Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Lanjut, pada tanggal 12 Juli 2022, Kombes Budi Hardi selaku nonaktif Kombes Budi Hardi selaku Kapolres Jakarta Selatan menyampaikan secara resmi melalui press conference kronologis peristiwa kematian Brigadir Joshua. Pada tanggal 12 ini juga beliau menyampaikan kronologis peristiwa saling tembak antara Brigadir J dan Baradae dengan dugaan kasus sementara yaitu pelecehan seksual. Dan saat itu beliau menjelaskan peristiwa ini terjadi saat Irjen Verdi Sambo sedang melakukan atau tidak berada di tempat karena melakukan tes PCR. Pengumuman dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kapolri sendiri membentuk tim khusus dan menunjuk Wakapolri sebagai ketua tim khususnya yang melibatkan pihak eksternal, dan publik tahu bahwa saat ini Komnas HAM dilibatkan dalam proses untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Atas desakan publik pada tanggal 18 Juli 2022, Kapolri mengambil satu sikap yang cukup tegas, yaitu menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Itu terjadi pada tanggal 18 Juli 2022 dan itu disampaikan oleh Kapolri sendiri. Dua hari berselang pada tanggal 20 Juli 2022, Polri kembali mengumumkan dua pejabat tingginya dinonaktifkan dari jabatannya. Yang pertama adalah Karopaminal dan yang kedua Kapolres Jakarta Selatan. Kita tahu bahwa beliau sebelumnya sudah melakukan konferensi pers berkaitan dengan peristiwa pada tanggal 12 Juli yang lalu. Tetapi tepat di tanggal ini, yaitu 20 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi dinonaktifkan dari jabatannya. 2 Juli 2022 di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, BPMJ atau orang sering sebut BPMJ, pada malam hari dilakukan prarekonstruksi. Jadi uniknya peristiwa ini tidak dilakukan di TKP,
tidak di tempat kejadian perkara tetapi dilakukan di balai ini, di gedung ini, terkait dengan peristiwa tembak menembak pada tanggal 22 Juli ini. Dan ini dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Di 2022 terjadi prarekonstruksi yang kedua. Ini sudah mulai geser ke TKP, yaitu ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tetapi juga tidak dihadiri langsung oleh Baradae dan Irjen Verdi Sambo. Keduanya tidak hadir dengan alasan bahwa ini masih prarekonstruksi sehingga tidak dilibatkan. 26 Juli Komnas HAM sebagai pihak eksternal yang dilibatkan dalam tim khusus tadi memanggil Baradae untuk dimintai keterangan dan diperiksa. Juga dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah ajudan Irjen Verdi Sambo terkait peristiwa dugaan tembak menembak di rumah Irjen Verdi Sambo tersebut. Dan Baradae mengiyakan dan menghadiri pemanggilan dari Komnas HAM sendiri. Beliau datang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Dan itu sikap kooperatif dari Baradae itu sendiri ditunjukkan di Selasa 26 Juli 2022. Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, keinginan keluarga diwujudkan, yaitu autopsi kedua kali jenazah almarhum Yosua Huta Barat ini dikabulkan oleh Kapolri untuk dilakukan autopsi kedua kalinya. Pada tanggal 3 Agustus ini barulah Baradae ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ditetapkan menjadi tersangka dengan 2 pasal. Yang pertama pasal pembunuhan, yang kedua pasal turut serta. Jadi Baradae ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 3 Agustus 2022 dan dikenakan 2 dalil ini. Pada tanggal 4 Agustus terjadi 2 peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan atau dimintai keterangan oleh penyidik Polri sendiri. Beliau hadir dan menyampaikan keterangannya. Pasca menyampaikan keterangan itu, beliau keluar dan bertemu dengan awak media. Dan di situ beliau menyampaikan duka citanya dan berpesan kepada pihak keluarga untuk kuat menjalani proses ini. Dan juga beliau meminta maaf kepada keluarga karena peristiwa ini terjadi di rumah dinasnya. Itu disampaikan secara tegas oleh Irjen Verdi Sambo pasca dimintai keterangan oleh penyidik dari Polri. Tanggal 4 Agustus ini terjadi satu peristiwa lagi selain pemeriksaan dari Irjen Verdi Sambo. Polri mengumumkan secara resmi ada 25 personil kepolisian atau oknum kepolisian yang diduga menghambat penanganan TKP. Dan itu diumumkan oleh pihak kepolisian. Dari 25 orang ini, 3 diantaranya adalah perwira tinggi dan 5-nya adalah perwira menengah. Jadi perwira itu sekitar 8 orang. Yang tanggal 4 itu disampaikan oleh pihak kepolisian. Mungkin yang lainnya, Irjen Verdi Sambo ditempatkan di Makobrimob. Yang dijemput oleh personil Brimob ditempatkan selama 30 hari ke depan. Jadi kalau terhitung waktunya, beliau sudah ditempatkan sekian hari. Pasca saya bikin konten ini. Tapi beliau sudah ada di Makobrimob itu tanggal 6 Agustus. Hari Sabtu. Beliau dijemput oleh Brimob dan ditempatkan di markas Brimob. Berikut pada tanggal 7 Agustus, kemunculan sosok seorang perempuan yang tidak diduga sih, dan yang ramai juga diperbincangkan oleh publik, yaitu Nyonya Pici, Putri Cenrawati, bersama pengacara dan anaknya hadir di Makobrimob, yaitu ingin menjenguk Verdi Sambo di Makobrimob. Tetapi tidak diizinkan. Mereka melakukan sedikit konferensi pers di situ
Dan kelihatannya Putri Cenderawati sedang mengeluarkan air matanya dan mengampuni peristiwa yang terjadi atas pernyataan itu. Bisa dilihat pernyataan beliau pada tanggal 8 ini yang paling seru. Kenapa? Karena pasca pergantian pengacara Baradae, pengacara yang baru menyampaikan bahwa Baradae menceritakan atau menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hal ini disampaikan oleh pengacaranya yaitu Muhammad Burhanuddin. Dan Muhammad Burhanuddin adalah salah satu dari dua pengacara barunya tanggal 8 itu. Pengacara baru Burhanuddin ini menyampaikan bahwa Baradae menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Nah, ini membuat publik menjadi kaget, terhentak ramai di media sosial dan diberitakan di mana-mana karena dugaan awal bahwa terjadi tembak-menembak, saling tembak antara Brigadir Joshua Huta Barat dan Baradae ditepis oleh pernyataan Baradae sendiri bahwa tidak ada terjadi peristiwa tembak-menembak di situ. 9 Agustus 2022. Kapolri bersama petinggi Polri lainnya menyampaikan pengumuman melalui pers conference secara resmi ada tersangka baru dalam peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Ya, tersangka baru itu tentu kita semua sudah tahu, yaitu Irjen Verdi Sambo diumumkan sebagai salah satu tersangka yang ditetapkan oleh pihak penyidik Polri bersama dengan beberapa tersangka lainnya. Diumumkan langsung oleh Kapolri, dan Kapolri menyampaikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak di TKP itu. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Dan peluru yang menempel pada dinding-dinding atau bekas dinding rumah dinas Irjen Verdi Sambo adalah benar senjata dari Brigadir Joshua sendiri yang ditembakkan oleh Irjen Verdi Sambo. Sehingga seolah-olah peristiwa ini terjadi saling tembak. Satu drama yang cukup menghantak publik. Irjen Verdi Sambo ini ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 rekan lainnya, yakni Barada RE, Bribka RR, dan KM. Kemudian Kapolri menyampaikan bahwa dari 25 personil saat ini bertambah menjadi 31 personil yang diperiksa terkait dugaan penghambatan penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Baradae telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban dan menskenariokan peristiwa seolah-olah terjadi baku tembak. Jadi skenario yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo ini disampaikan langsung oleh Mabes Polri melalui Kapolri dan Jenderal Kepolisian lainnya. Pada peristiwa ini juga Kapolri menjelaskan bahwa beliau melakukan ini atas permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta pihak kepolisian untuk membuka secara terbuka dan menyampaikan apa adanya peristiwa yang terjadi untuk menyelamatkan institusi kepolisian sendiri. Nah, konten ini akan berlanjut lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penanganan kasus. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.